Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas daring Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Apa kabar hari ini anak-anakku sekalian? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Yang sedang sakit semoga segera diberikan kesembuhan. Nah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan perubahan kebijakan tentang pemerintah daerah. Nah, anak-anakku sekalian, jadi perubahan tersebut itu merupakan keinginan masyarakat untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Nah, jadi keinginan tersebut melahirkan semangat otonomi daerah. Nah, pada masa sebelum reformasi, jadi pemerintah pusat itu mendominasi sentralisasi pengaturan dan pengendalian daerah. Nah, hal itu berubah melalui otonomi daerah. Setiap pemerintah daerah diberikan keleluasaan mengurus rumah tangga sendiri. Nah, meskipun demikian, pelaksanaannya harus secara demokratis dan bertanggung jawab dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau ditanya siapa sih yang harus berhak mengelola kekayaan alam? Jadi sekarang jawabannya udah tahu ya. Yang mengelola kekayaan alam yang melimpah saat ini tentulah pemerintah daerah. Untuk apa? Untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Lalu bagaimana sih hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Nah, hubungan tersebut berupa hubungan struktural dan fungsional. Pertanyaannya, apa itu hubungan struktural? Apa itu hubungan fungsional? Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit. Jadi, hubungan struktural adalah hubungan yang berdasarkan pada tingkat dan jenjang yang ada dalam pemerintahan. Nah, kalau hubungan fungsional adalah hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintah yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Nah, ini adalah bagan hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Silakan kalian lihat. Selanjutnya ada desentralisasi atau otonomi daerah. Pengertian desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah agar dapat mengurus urusan rumah tangga sendiri berdasarkan pada aspirasi rakyatnya sesuai dengan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi anak-anakku sekalian, penerapan desentralisasi ini juga memunculkan adanya otonomi dalam pemerintah daerah. Jadi, pelimpahan wewenang pada desentralisasi pada dasarnya berbeda dengan dekonsentrasi. Nah, kalau pada dekonsentrasi, pemelimpahan wewenang dilakukan dengan cara pendelegasian wewenang kepada perangkat yang berada di bawah hierarki yang ada di daerah, contohnya seperti gubernur dan vertikal lainnya. Nah, kalau desentralisasi ini pelimpahan wewenang yang dilakukan melalui pendelegasian urusan kepada daerah otonom. Lalu, apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerah sendiri. Nah, bisa kalian lihat sejarah dari otonomi daerah. Bisa kalian lihat di gambarnya ya. Selanjutnya, bagaimana sih kedudukan dan peran pemerintah pusat? Ada asas desentralisasi, ada asas dekonsentrasi, dan yang terakhir adalah tugas pembantuan. Selanjutnya,
ada fungsi pemerintah pusat. Apa saja sih fungsi dari pemerintah pusat? Yang pertama, fungsi pelayanan. Nah, fungsi pelayanan ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Nah, jadi dalam pelaksanaan fungsi ini, pemerintah itu tidak pilih kasih, melainkan semua orang itu memiliki hak yang sama. Hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberikan kesempatan. Yang kedua, fungsi pengaturan. Nah, dalam fungsi pengaturan ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi juga kepada pemerintah. Artinya, dalam membuat kebijakan itu lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi fungsi pemerintah itu untuk mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Yang ketiga adalah fungsi pemberdayaan. Nah, fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam fungsi ini, pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Adapun urusan pemerintah pusat, silakan kalian lihat ya di slide-nya. Selanjutnya, kedudukan dan peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD. Menurut asas otonom dalam tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI. Adapun yang menjadi urusan kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten kota meliputi sebagai berikut. Nah, anak-anakku sekalian, kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan. Adapun indikator untuk menentukan serta menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut berjalan dengan baik dapat diukur dari 3 indikasi sebagai berikut. Yang pertama, terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Indonesia, baik berskala lokal maupun nasional. Yang kedua, terjangkaunya pelayanan pemerintah bagi seluruh penduduk Indonesia secara adil dan merata. Yang ketiga, tersedianya pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien. Adapun tolak ukur yang dipakai untuk merealisasikan ketiga indikator di atas, aparatur pemerintah pusat dan daerah diharapkan memiliki sikap sebagai berikut. Sekian dari materi kita hari ini. Apabila ada materi yang belum dipahami, silakan ditanyakan, tidak usah takut, tidak usah ragu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan kalian kerjakan evaluasinya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.